Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Akuntansi atas Aset Lancar dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Ai Jamaluddin Aziz SEMAK. Sebelum ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kiswa Nurmawalia. Perkenalkan, nama saya Fatia Zahra. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Zahra. Saya Amelia Fitriani. Saya Diva Maharani. Untuk itu, langsung saja kita mulai ke videonya. Cekidot. Materi yang dibahas, yang pertama ada kas dan bank, meliputi pengertian dasar kas dan bank, sistem pencatatan kas, rekonsiliasi bank, pembukuan akuntansi pajak atas kas dan bank. Yang kedua ada akuntansi piutang, meliputi pengertian dan perlakuan penting dalam laporan keuangan komersial, perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih, penghapusan piutang menurut akuntansi komersial dan akuntansi pajak, metode penghapusan piutang. Yang ketiga, akuntansi persediaan, meliputi pengertian dan klasifikasi persediaan, metode pencatatan persediaan. Yang pertama ada kas dan bank. Kas menunjukkan informasi tentang saldo yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam akuntansi komersial, kas diartikan sebagai alat pertukaran yang diterima untuk pelunasan utang, dapat pula diterima sebagai setoran ke bank. Sementara, akun bank menunjukkan saldo perusahaan di bank yang dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada sistem pencatatan kas kecil. Kas kecil adalah dana yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Ada dua metode yang digunakan untuk mengelola kas kecil ini. Yang pertama ada metode impres. Pada metode ini, jumlah pada akun kas kecil selalu tetap sesuai dengan cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membuat dana kas kecil. Pencatatan pengeluaran dilakukan pada saat pengisian kembali. Yang kedua ada metode fluktuasi. Pada metode ini, saldo uang yang dicatat pada akun kas kecil selalu berubah atau tidak tetap. Pencatatan dilakukan secara langsung pada saat pengeluaran. Contohnya, PT Mujur pada tanggal 1 September 2016 membentuk dana kas kecil sebesar 1 juta. Pengeluaran kas kecil sampai tanggal 16 September 2016 sebesar 800.000. Dengan rincian, pada tanggal 5 Desember 2016, beban BBM motor operasional sejumlah 450.000. Selanjutnya, 7 Desember 2016, beban alat tulis kantor sebesar 100.000. Kemudian 10 Desember 2016, beban rekening listrik sejumlah 200.000. Pada tanggal 14 Desember 2016, beban administrasi kantor sejumlah 50.000. Total seluruhnya ada 800.000. Pada tanggal 16 September 2016 dilakukan pengisian kembali. Ayat jurnal yang disusun menggunakan metode impres atas transaksi PT Mujur adalah sebagai berikut. Saat pengisian kas kecil pada tanggal 1 September 2016 itu ada kas kecil pada bank. Kas kecil di debit sebesar 1 juta, di bank di kredit 1 juta. Saat pengeluaran kas tidak perlu adanya jurnal. Kemudian ada saat pengisian kembali pada tanggal 16 September 2016, beban BBM motor operasional, beban alat tulis kantor, beban rekening listrik, beban administrasi kantor pada bank. Beban BBM motor operasional di debit sebesar 450.000, beban ATK di debit sebesar 100.000, beban rekening listrik sebesar 200.000, beban administrasi kantor di debit sebesar 50.000, dan bank di kredit sebesar 800.000.
Ayat jurnal yang disusun menggunakan metode fluktuasi atas transaksi PT Mujur adalah sebagai berikut. Tanggal 1 ada kas kecil pada bank. Kas kecil didebit sebesar 1 juta, bank dikredit sebesar 1 juta. Tanggal 5, beban BBM motor operasional pada kas kecil. Beban BBM motor operasional didebit sebesar 450.000, kas kecil dikredit sebesar 450.000. Di tanggal 7 ada beban ATK pada kas kecil. Beban ATK didebit sebesar 100.000, kas kecil dikredit sebesar 100.000. Di tanggal 10 beban rekening listrik pada kas kecil. Beban rekening listrik didebit sebesar 200.000, kas kecil dikredit sebesar 200.000. Tanggal 14, beban administrasi kantor pada kas kecil. Beban administrasi kantor didebit sebesar 50.000, kas kecil dikredit sebesar 50.000. Di tanggal 16, ada kas kecil pada bank. Kas kecil didebit sebesar 800.000, bank dikredit sebesar 80.000. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi entitas untuk akun kas dengan informasi yang sesuai pada laporan bank. Dalam laporan proses ini, sesuai transaksi yang telah dilakukan selama periode yang ditentukan akan ditampilkan. Jika ditemukan perbedaan, akuntan akan melakukan jurnal penyesuaian dengan menggunakan bukti yang dianggap sah dan valid. Rekonsiliasi bank juga merinci adanya perbedaan terhadap akuntansi transaksi milik catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa koran atau biasa disebut bank statement. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Yang dapat menimbulkan perbedaan saldo bank dan saldo perusahaan yaitu: 1. Simpanan dalam proses dalam bank menjadi bertambah, cek yang sedang beredar dalam bank menjadi berkurang, hasil penagihan atau inkaso oleh bank atau wesel tagih dalam kas menjadi bertambah, cek tidak cukup dana atau cek kosong dalam kas menjadi berkurang, cek di tempat dalam kas menjadi berkurang, biaya jasa bank dalam kas berkurang, jasa giro atau pendapatan bunga dalam kas bertambah. Kesalahan pencatatan oleh perusahaan menjadi dua, yaitu penerimaan dicatat terlalu besar atau kecil dalam kas berkurang atau bertambah. 2. Pengeluaran dicatat terlalu besar atau kecil dalam kas bertambah atau berkurang. Kesalahan pencatatan oleh bank menjadi dua, yaitu simpanan deposito dicatat terlalu kecil atau besar dalam bank menjadi besar atau berkurang. Yang berdua itu bertambah atau berkurang. Pengambilan dicatatkan terlalu kecil atau besar dalam bank berkurang atau bertambah. Contoh rekonsiliasi bank yaitu laporan rekonsiliasi saldo akhir berikut disusun berdasarkan data yang diperoleh dari catatan PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan bank terdiri dari jasa giro sebesar 10.600.000, biaya bank sebesar 1.900.000 rupiah, saldo akhir sebesar 793.900.000 rupiah. Perhitungan kas terdiri dari satu setoran dalam perjalanan sebesar 216 juta rupiah, 2 uang kas yang belum disetor sebesar 48 juta rupiah. Cek yang masih beredar terdiri dari nomor 0980 sebesar 70 juta rupiah, nomor 0984 sebesar 95 juta rupiah, nomor 0989 sebesar 145 juta rupiah, dengan total sebesar 310 juta rupiah. Sebagai berikut, yaitu PT Andalas Rekonsiliasi Bank periode 31 Desember 2016. Saldo laporan bank
dalam kredit sebesar Rp793.900.000 ditambah setoran dalam perjalanan dalam debit sebesar Rp216 juta, uang kas belum disetor dalam debit sebesar Rp48 juta. Jumlah hasil setor dalam perjalanan dan uang kas belum disetor jadinya dalam kredit sebesar Rp264 juta dan totalnya menjadi sebesar Rp1.057 juta. Dikurangi cek yang masih beredar sebesar yaitu nomor 0980 dalam debit sebesar Rp70 juta, nomor 0984 sebesar Rp95 juta, nomor 0989 sebesar dalam kredit sebesar Rp310 juta. Jadi saldo bank yang benar adalah dalam kredit Rp747.900. Sedangkan saldo dalam kas yaitu dalam kredit sebesar Rp740.300 ditambah jasa giro 10 juta dalam kredit Rp10.600, jadi jumlahnya sebesar Rp750.900 dikurangi biaya bank dalam kredit sebesar Rp1.900.000 dalam debit, koreksi penerimaan dalam debit sebesar Rp1.100.000 dengan jumlah total Rp3 juta dalam kredit. Jadi saldo kas yang benar yaitu dalam kredit berjumlah Rp747.900. Selanjutnya ada akuntansi pajak yang tidak termasuk ke dalam kategori kas, yaitu yang pertama ada deposito. Deposito sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu sesuai waktu yang telah ditentukan. Berbeda dengan tabungan biasa, dalam cara menabung deposito, suku bunga hanya dibayarkan pada akhir periode investasi. Setiap bank masing-masing memiliki suku bunga yang berbeda dan kompetitif. Selanjutnya ada persediaan perangko dan materai. Nah, yang ketiga ada uang muka. Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian. Nah, yang keempat ada cek mundur atau cek kosong. Cek mundur adalah cek yang diterbitkan untuk melakukan dan menerima pembayaran. Pembayaran ini untuk masa depan. Oleh karena itu, cek tersebut tidak dapat diuangkan sampai tanggal yang ditentukan. Di sini ada contoh, pada tanggal 4 Februari 2016, Tuan Nurdin menerima bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar Rp8 juta dengan tarif PPh yang pemungutannya bersifat final, yaitu pasal 4 ayat 2. PPh atas bunga deposito bersifat final sebesar 20% dikali 8 juta, hasilnya Rp1.600.000. Di sini ada penjurnalan dari transaksi tersebut, yaitu kas dan bank di sebelah debit sebesar Rp6.400.000, PPh pasal 4 ayat 2 di sebelah debit sebesar Rp1.600.000, dan penghasilan bunga di sebelah kredit sebesar Rp8 juta. Untuk jawaban dari transaksi sebelumnya, di sini ada pencatatan jurnal berdasarkan metode bruto, yaitu kas dan bank di sebelah debit Rp6.400.000, PPh pasal 4 ayat 2 di sebelah debit sebesar Rp1.600.000, dan penghasilan bunga di sebelah kredit sebesar Rp8 juta. Nah, selanjutnya di sini ada metode neto. Untuk pencatatannya yaitu kas dan bank di sebelah debit Rp6.400.000 dan penghasilan bunga di sebelah kredit sebesar Rp8 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi piutang. Piutang merupakan bagian dari aset lancar. Apabila ditinjau dari sumber terjadinya piutang dibagi menjadi dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha atau account receivable meliputi piutang yang ditimbul karena adanya penjualan produk dan pelayanan jasa dalam kegiatan perusahaan. Dan piutang lain-lain adalah other receivable timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha perusahaan. Akuntansi atas piutang
perlakuan atas piutang tetap mendasar pada standar akuntansi keuangan atau SAK. Umumnya sering memberikan potongan kepada para pelanggan karena membayar tunai atau membeli barang dalam jumlah besar. Dalam transaksi penjualan terdapat syarat jual beli yang disebut unsur jual beli kredit. Sebagai contoh, 3/10 N/30, yaitu diberikan potongan tunai 3% apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Namun, kredit dilunasi sepenuhnya dalam waktu 30 hari. Berikut adalah contoh piutang. Tuan Abadi menjual barang yang bernilai 20 juta secara kredit. Dalam akuntansi komersial, penjualan tersebut dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut. Piutang usaha pada penjualan, piutang usaha didebit 20 juta dan penjualan dikredit 20 juta. Selanjutnya, pelanggan Tuan Abadi mengembalikan barang senilai 10 juta, maka berdasarkan nota kredit yang dikeluarkan jurnal, yang harus dicatat adalah retur dan potongan penjualan pada piutang usaha, retur dan potongan penjualan didebit 10 juta, dan piutang usaha dikredit 10 juta. Metode penghapusan piutang terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Contoh dari metode penghapusan langsung yaitu piutang terhadap Tuan Yahya berjumlah 25 juta tidak dapat ditagih dan harus dihapus. Ayat jurnal yang disusun adalah biaya piutang tidak tertagih pada piutang dagang. Biaya piutang tidak tertagih sebesar 25 juta pada debit dan piutang dagang sebesar 25 juta pada kredit. Yang kedua adalah metode penyisihan atau pencadangan. Contoh dari metode penyisihan atau pencadangan yaitu piutang usaha sebesar 50 juta diperkirakan 3% tidak dapat ditagih dan saldo penyisihan piutang tak tertagih sebesar 6 juta. Ayat jurnal yang disusun adalah biaya piutang tidak tertagih sebesar 49.600 pada debit dan penyisihan piutang tidak tertagih 49.600 pada kredit. Penyisihan penghapusan piutang, akuntansi komersial mengatur bahwa jumlah kotor piutang tetap disajikan di neraca yang diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Pada prinsipnya terdapat dua cara dalam menetapkan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih. Atas dasar saldo piutang, cara ini dilakukan untuk menetapkan satu persentase terhadap saldo piutang rata-rata atau golongan unsur piutang pada akhir periode. Yang kedua adalah atas dasar saldo penjualan. Cara ini juga dilakukan menetapkan persentase tertentu terhadap penjualan. Dasar yang digunakan dalam menggunakan penjualan kredit atau total penjualan. Yang terakhir ada akuntansi persediaan. Pada umumnya, persediaan mencakup barang jadi yang diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Pengertian persediaan menurut PSAK revisi tahun 2008 digunakan untuk menyatakan aset yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, kedua, dalam proses atau dalam perjalanan, dan yang terakhir ada dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem perpetual, dan yang kedua, sistem periodik. Sistem perpetual yaitu persediaan biasanya dapat diketahui secara terus-menerus tanpa melakukan inventarisasi atau stock of name. Yang kedua ada sistem periodik, yaitu persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada akhir periode. Sebagai contoh, seperti pada tanggal 2 Januari 2018, Tuan Dava membeli 4.000 karung semen, 40.000 per karung dari PT Semen Padang. Sedangkan pada tanggal 5 Januari 2018, Tuan Nurdin menjual 3.000 karung semen, 45.000 kepada PT Bangsa. Sistem perpetual, pada saat pembelian di tanggal 2 Januari, persediaan pada utang dagang. Persediaan didebit sebesar 160 juta rupiah, sedangkan utang dagang dikredit sebesar 160 juta rupiah. Sedangkan pada saat penjualan di tanggal 5 yaitu piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang sebesar 135 juta rupiah didebit, sedangkan penjualan 135 juta rupiah dikredit.
Harga pokok penjualan pada persediaan. Harga pokok penjualan di debit sebesar 120 juta rupiah, sedangkan persediaan 120 juta rupiah di kredit. Yang terakhir, sistem periodik pada saat pembelian di tanggal 2 Januari, yaitu pembelian pada utang dagang. Pembelian di debit sebesar 160 juta rupiah, sedangkan utang dagang di kredit sebesar 160 juta rupiah. Yang kedua, pada saat penjualan di tanggal 5 Januari. Piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang di debit 135 juta rupiah, sedangkan penjualan di kredit sebesar 135 juta rupiah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.